secara lengkap, nggak mungkin. Inilah pemahaman yang difahami oleh para sahabat dan imam-imam tentang ayat ini, sebagaimana pendapat-pendapat mereka diterangkan ketika menafsirkan ayat ini. Bahkan juga mencakup matahari sebagai makhluk. Ini tidak mungkin teridrak oleh kita sekalian, tentang ukurannya, tentang kadar panas, tentang segala macam, tapi terlihat oleh kita. Lalu Syekh Ibnu Abil Izzi berkata, annal ahaditha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ad-dalati 'ala ru'yah mutawatirah rawaha ashabu sihah wal masanid was sunan. Hadis-hadis dari Nabi SAW dan para sahabatnya yang menunjukkan ru'ya, yang menunjukkan Allah nanti terlihat di akhirat, ini sangat mutawatir. Mutawatir itu sudah semua banyak jalannya, riwayatnya. Hadis-hadis ini diriwayatkan oleh ashabus sihah, oleh pemilik kitab-kitab sahih, dan musnad-musnad serta sunan-sunan. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, anna nasan qalu ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Alhamdulillah. Alaikumullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tudarruna fi ru'yatil qamar lailatal badr? Qalu la ya Rasulullah. Qala hal tudarruna fi syamsi laysa dunaha sihab? Qalu la. Qala fa innakum tarawnahu kadzalik. Kata Abu Hurairah, orang-orang bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita bisa melihat Allah pada hari kiamat? Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, apakah kalian terhalang enggak dari melihat bulan pada malam purnama? Kata mereka, tidak ya Rasulullah. Lalu beliau bertanya lagi, apakah kalian terhalang melihat matahari ketika tidak ada awan? Mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Maka kata beliau, sungguhnya kalian akan melihat Allah seperti itu. Hadis ini dikeluarkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dengan matan yang panjang. Kedua, ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang seperti itu. Juga hadis dari Jarir bin Abdullah, dia berkata, kunna julusan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhara ila al-qamar lailata 14. Fa qala innakum satarawna rabbakum iyadan kama tarawna hadha la tadhabuna fi ru'yatihi. Kata Jarir bin Abdullah, kami duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau memandang kepada bulan pada malam ke-14. Jadi waktu itu purnama. Lalu beliau menyatakan, sesungguhnya kalian akan melihat Allah secara jelas seperti kalian melihat ini, dan tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Hadis ini dikeluarkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Juga ada hadis Suhaib Al-Mutaqaddim, Suhaib yang lalu, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Hadis Abu Musa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau menyatakan, wa jannatani min fiddah aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatani min dhahab aniyatuhuma wa ma fihima
wa ma bainal qaumi wa baina ayyarau rabbahum tabaraka wa ta'ala illa rida'al kibriya ala wajhi fi jannati adn. Kata beliau, ada 2 surga dari emas, demikian juga bejana-bejana dan apa-apa yang ada di dalamnya. Dari perak, min fiddah. Ada juga 2 surga dari emas, juga bejana-bejana dan apa-apa yang ada di dalamnya. Dan tidak ada penghalang antara orang-orang dan melihat Allah tabaraka wa ta'ala kecuali selendang kesombongan atau kemahabesaran pada wajahnya di surga yang adn. Ini dikeluarkan juga dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada lagi hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Wala yalqayannallahu Allah ahadukum yauma yalqa wa laysa bainahu wa bainahu hijabun wa la tarjuman yatarajjamu lahu fayaqul alam ab'ats ilaika rasulan fayuballighuka fayaqulu bala ya rabbi fayaqulu alam u'tika malan wa ufaddilu alayka fayaqulu bala ya rabbi." Akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi. Kata Rasul SAW, salah seorang di antara kalian pasti akan menemui Allah pada hari ketika bertemu dengannya. Tidak ada antara dia dengan antara Allah itu penghalang, dan tidak ada penerjemah. Pakai bahasa Arab. Tapi yang tidak bisa bahasa Arab di sini, kalau dia soleh ke surga, jadi bisa nanti. Tapi walaupun begitu, tetap perlu belajar bahasa Arab untuk memahami dinul Islam ini. Lalu Allah berkata kepada orang itu, "Bukankah aku telah mengutus kepadamu seorang Rasul yang menyampaikan risalah kepadamu?" Dia menjawab, "Iya." "Iya, ya Allah." Lalu kata Allah, "Bukankah aku telah memberimu harta dan aku beri karunia kepadamu?" Dia menjawab, "Iya, ya Allah." Nah, ini semua penjelasan tadi dijelaskan oleh Ibnu Abil Izzi di dalam Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah mulai ayat 204 sampai 210. Inilah penjelasan yang menyatakan bahwa di surga kelak orang-orang mukmin yang masuk surga akan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan hal yang paling dicintai oleh ahli surga dibanding kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Pembahasan berikutnya adalah bahwa keberuntungan dengan kenikmatan surga yang ada di akhirat tidaklah berarti bahwa kita harus meninggalkan kesenangan di dunia. Tapi tidak sebaliknya juga, tidak berarti semua kesenangan di dunia kita raih. Para rahib dan para ahli ibadah di kalangan umat ini banyak yang menyangka bahwa kenikmatan di akhirat tidak mungkin tercapai kecuali apabila seorang hamba menghindarkan diri dari kesenangan dunia dan kelezatannya. Oleh karena itu kita lihat mereka itu banyak yang menyiksa dirinya, menyiksa jasadnya, dan menenggelamkan dirinya dengan cara secara terus-menerus saum, tidak buka-buka, dan sholat tidak berhenti-berhenti. Bahkan kadang-kadang sebagian mereka mengharamkan makanan-makanan yang halal, minuman atau pakaian yang halal, yang baik. Mereka haramkan karena bertujuan untuk meraih kenikmatan di akhirat.
Kadang-kadang mereka meninggalkan amalan-amalan yang diperintahkan. Seperti nikah, dia tinggalkan karena nikah itu katanya bisa menghalangi ibadah. Betul, bagi orang tertentu nikah bisa menghalangi ibadah, tapi bagi orang yang lain nikah bisa mendorong untuk beribadah lebih baik. Pikiran tadi salah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan semua makanan, minuman dan perhiasan yang baik ini untuk orang-orang mukmin, dan mencela orang-orang yang mengharamkan perhiasan-perhiasan yang telah Allah keluarkan untuk hamba ini. Dijelaskan dalam Al-A'raf 32, kata Allah, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat-thayyibati minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah." Kata Allah, katakanlah olehmu Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan Allah yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, demikian juga rizki-rizki, makanan-makanan yang baik berupa rizki, katakanlah bahwa semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia ini. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa semua itu untuk orang-orang yang beriman, bukan untuk ditinggalkan oleh orang-orang yang beriman. Dunia barulah tercela apabila dunia itu melalaikan kita dari akhirat. Adapun apabila seorang hamba menjadikan dunia ini sebagai ma'baran wa madkhalan. Ma'bar itu tempat menyeberang. Madkhal itu artinya tempat masuk. Kalau dunia ini dijadikan sebagai sarana, sebagai fasilitas, sebagai ladang untuk meraih kehidupan akhirat, maka hal ini tidaklah seperti yang diduga oleh mereka, oleh manusia. Jadi boleh disebutkan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladangnya akhirat. Lalu apa ucapan yang terakhir yang diucapkan oleh para ahli surga? Ucapan terakhir adalah alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang terakhir. Orang-orang mukmin melewati satu momen yang sangat dahsyat dengan kengerian yang sangat besar di padang mahsyar. Kemudian mereka pun melewati sirat, jembatan di atas neraka. Di atas jembatan itu mereka menyaksikan kengerian dan ketakutan. Setelah melewati semua itu, Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Setelah sebelumnya Allah hilangkan dulu kesedihan, maka mereka melihat apa-apa yang Allah janjikan untuk mereka di dalamnya berupa kebaikan yang agung. Lalu terucaplah dari lidah-lidah mereka tasbih dan mensucikan Allah, karena Allah telah menghilangkan kesedihan dalam diri mereka, dan Allah pun telah membuktikan janjinya kepada mereka dan telah mewariskan kepada mereka surga. Dalam surah Fatir ayat 33-34 disebutkan, wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamah min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Kata Allah, dan para ahli surga berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kita. Sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha berterima kasih, Maha Pembalas, bukan berterima kasih.
yang telah menghalalkan bagi kita negeri yang abadi ini karena karunia-Nya, dan di dalamnya kita tidak tersentuh penderitaan dan juga kita tidak tersentuh kelemahan. Dalam surah Az-Zumar 74, wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathnal arda wa awrathanal arda wa awrathanal arda natabawwa minal jannah haitsu nasha fa ni'ma ajrul amilin. Dan berkatalah mereka ahli surga, segala puji bagi Allah yang telah membuktikan janjinya kepada kami dan telah mewariskan kepada kita bumi ini, dan natabawwa minal jannah, disiapkan kita ini dari berupa surga, dibalas atau ditempatkan kita ini berupa surga sebagaimana kami kehendaki, sekehendak kami. Maka itulah sebaik-baik ganjaran bagi orang-orang yang beramal. Lalu akhir seruan mereka di surga yang penuh kenikmatan itu, alhamdulillahirabbil alamin, sebagaimana Yunus ayat 10, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan mereka di surga itu subhanallah, subhanakallahumma, maha suci Engkau ya Allah. Dan penghormatan mereka di surga itu adalah salam, dan seruan akhir mereka di dalamnya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Fasal yang terakhir sekali dalam bab surga ini adalah tentang perdebatan atau pengaduan surga dan neraka kepada Allah. Surga dan neraka itu bisa bicara sebagaimana yang kita pernah bahas ketika bab neraka. Al-mahajah bainal jannati wan nar. Rasul SAW telah mengabarkan kepada kita bahwa surga dan neraka itu saling berhujjah di sisi Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul SAW bersabda, tahajatil jannatu wan nar. Surga dan neraka saling adu hujjah. Faqalatin nar, urithtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin. Aku diwariskan untuk orang-orang yang takabur dan tajabbur. Tajabbur itu ya yang jahat. Wa qalatil jannah famali la yadkhuluni illa du'afa'un nas wa saqatuhum. Zada fi riwayat wa ghurratuhum. Apalagi aku, kata surga, apa yang aku dapatkan? Tidaklah memasuki diriku kecuali orang-orang lemah, orang-orang hina, dan dalam riwayat lain wa qurratuhum, dan hamba-hamba sahaya mereka, budak-budak mereka, budak-budak manusia. Jadi kalau neraka yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang takabur dan jahat, walaupun kaya-kaya, yarhamukallah. Kalau surga yang masuk itu orang-orang yang lemah, orang-orang yang hina, dan hamba-hamba sahaya. Jadi ada kesan dua-duanya ini tidak berkualitas. Maka berkatalah Allah kepada surga, kata Allah, anti rahmati arhamu biki man asya min ibadi. وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما ملؤوها فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله وفي رواية حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله فتقول قد فهنالك تمتلئ
wa yuzwi ba'daha ila ba'd wa la yadhlimu Allahu min khalqihi ahada wa amal jannah fa innallaha yunshi'u laha khalqan. Kata Allah kepada surga, engkau adalah rahmatku, aku mengasihi dengan dirimu orang-orang yang aku kehendaki dari kalangan hambaku. Lalu Allah pun berkata kepada neraka, engkau adalah siksaku, aku menyiksa dengan engkau orang-orang yang aku kehendaki dari kalangan hamba-hambaku, dan masing-masing keduanya akan penuh. Adapun neraka, tidaklah penuh neraka itu sampai Allah meletakkan sebelah kakinya ke neraka. Dalam riwayat lain, sampai Allah meletakkan kakinya, lalu neraka itu berkata, cukup, cukup, cukup. Maka saat itulah neraka penuh dan satu sama yang lainnya saling bertumpuk. Allah tidak menzalimi seorang pun dari makhluknya. Dan adapun surga, Allah subhanahu wa ta'ala yunshi'u laha khalqan, menciptakan bagi surga ini beberapa penghuninya. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam Sahih Bukhari lagi, Nabi SAW bersabda, ikhtasamatil jannatu wan nar ila rabbihima. Surga dan neraka ini saling mengadukan kepada Allah, saling berdebat lalu mengaduk kepada Allah. Kata surga, ya Rabbi malaha la yadkhuluha illa du'afa'un nas wa saqatahum. Wa qalatin nar wa qalatin nar, yakni uristu bil mutakabbirin. Faqala Allahu lil jannah anti rahmati, wa qala lin nar anti adzabi, usibu bika man asya, wa likulli wahidatin minhuma mala'uha. Fa ammal jannah fa inna Allaha la yadhlimu min khalqihi ahada, wa innahu yunshi'u lin nari man yasha, fayulqawna fiha fataqul hal min mazid, wa yulqawna fiha fataqul hal min mazid, hatta yad'a qadamahu fiha fatamtali'u wa yuzwi ba'daha ila ba'd fataqul qat. Kata Allah, kata neraka, tidak aku diwariskan untuk orang-orang yang takabur. Kalau kata surga, aku tidak dimasuki kecuali orang-orang yang lemah. Maka kata Allah kepada surga, engkau adalah rahmatku. Lalu kepada neraka Allah berkata, engkau adalah azabku, aku menyiksa dengan engkau orang-orang yang aku kehendaki, dan masing-masing keduanya akan penuh. Adapun surga, maka sungguhnya Allah tidak menzalimi seorang pun dari makhluknya, dan sungguhnya Allah akan menciptakan atau membuat bagi neraka penghuni dari orang-orang yang dikehendakinya. Lalu dilemparkanlah orang-orang ahli neraka itu ke dalam neraka. Lalu neraka berkata, apakah masih ada tambahan? Lalu dilempar lagi penghuni neraka ke dalamnya. Neraka masih berkata, masih ada tambahan? Sampai Allah meletakkan kakinya ke dalam neraka, lalu penuhlah dan bertumpuk sebagiannya ke atas sebagian yang lain. Lalu neraka berkata, cukup, cukup, cukup. Jadi penuhnya itu setelah Allah memasukkan kakinya ke dalam neraka. Masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam riwayat yang lain, yang banyak diceritakan oleh Abu Sufyan al-Humairi, salah seorang periwayat hadis ini. Berkata Rasulullah SAW, yuqalu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid, fayadha'u rabbu qadamahu 'alaiha fataqulu qad. Kepada jahannam dikatakan, apakah kamu sudah penuh?
Lalu Jahannam berkata, apa masih ada tambahan? Lalu Allah meletakkan kakinya di atas neraka itu. Lalu neraka pun berkata, cukup, cukup. Dalam riwayat Muslim ada juga yang seperti itu riwayatnya. Lalu di akhir riwayat itu dikatakan, walikulli wahidatin minha mala'uha. Jadi setiap masing-masing surga dan neraka itu penuh penghuninya. Di dalam riwayat lain dikatakan, fama li yadkhuluni la yadkhuluni illa du'afa'un nas wa saqatuhum wa ghurratuhum. Wa fi akhirih fa amman nar fala tamtariu hatta yad'a qadamahu 'alaiha fahunalika tamtariu wa yuzwi ba'daha ila ba'd. Akhrajahu Tirmidzi nahwal ula. Ini hadis-hadis yang menjelaskan tentang perselisihan surga dan neraka kepada Allah karena merasa dirinya masing-masing diisi oleh orang-orang yang kurang berkualitas. Surga oleh orang-orang lemah, budak-budak, oleh orang hina, sedangkan neraka oleh orang-orang takabur dan orang-orang jahat. Selesailah sudah pembahasan tentang surga ini seluruhnya. Dari awal sampai akhir kita sudah selesai membahas berbagai macam aspek tentang surga, sehingga nanti dalam membahas rukun iman yang kelima nanti ada pembahasan tentang salah satu di antara kandungan iman kepada rukun iman yang kelima hari akhir itu adalah iman kepada surga dan neraka. Nah, rincian penjelasan surganya sudah, nerakanya juga sudah, tinggal nanti katanya neraka minta dibahas khusus lagi sampai darokatun nar nanti insyaallah. Walaupun waktu masih banyak tersisa, tapi karena materinya habis ya saya nggak bisa menambahkan yang lain. Jadi cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada yang masih panjang kira-kira setengah jam ini kita akan gunakan untuk tanya jawab. Insyaallah nanti sesi kedua kita akan masuk kepada pembahasan tentang neraka yang katanya beberapa bagian kasetnya hilang, tidak ada. Nanti kita bahas lagi, paling satu pembahasan, satu kali pembahasannya. Alhamdulillah. Fadhal kalau ada pertanyaan. Orang yang lemah, budak, hamba sahaya itu dari segi apa? Dari segi status sosial. Ya, dikatakan dari segi iman kualitas. Ya, maksudnya yang dimaksud dengan du'afa artinya status sosialnya rendah, walaupun fisiknya kuat, tapi tetap dia du'afa. Kenapa nggak dikatakan orang-orang ahli ibadah, orang yang? Ya, mereka du'afa tapi ahli ibadah, gitu. Sebab kalau du'afa tapi kafir ya ke neraka juga. Kan disebutkan di bab awal-awal bahwa orang-orang fuqara itu akan lebih dahulu masuk surga. Lebih mudah. Karena hisab kepada mereka jauh lebih sedikit daripada kepada orang kaya. Itu tadi kan Allah memasukkan kakinya ke dalam neraka, itu tadi disebutkan sebelah kaki, tidak disebut qadamaihi atau rijlaihi, tapi qadamahu atau rijlahu, sebelah kakinya Allah masukkan ke neraka penuh, baru cukup. Ini menunjukkan bahwa Allah mempunyai kaki. Allah juga mempunyai betis, yauma yukshafu an sakin, ketika Allah menyingkapkan betisnya. Allah mempunyai betis. Hanya betis dan kakinya jangan dibayangkan seperti makhluk, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai. Ya, kalau tidak ada pertanyaan saya pikir cukup sampai sini dulu. Nanti untuk neraka jam 10 kita bisa mulai lebih awal ya. Jadi suratnya diajukan lebih awal. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.